Ya, masih bersama TV baru, arek baru. Kali ini kita mau membahas bandul setang shaker, setang pistonnya, sama asnya itu. Jadi kalau ingin tahu setangnya itu bengkok atau bagaimana bagusnya, itu sebaiknya caranya begini. Ini dibuka kepala, lalu ini blok silinder ini dibuka. Nah, maka dia akan tampak sudah pistonnya, shakernya akan tampak. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, dia akan tampak gini. Ini dilepas saja pistonnya, lalu Anda rasakan ini ke kiri dan ke kanan, dia mesti harus ada selah kira-kira maksimal 1 mili, kira-kira maksimal 1 mili itu ada selah. Tapi untuk setang ini ini ke kiri dan ke kanannya ada selahnya. Lalu untuk masuknya, nah ini masuk, terus ini keluar. Nah, itu Anda tekan-tekan saja, Anda tekan-tekan, kira-kira itu ada oblaknya enggak gitu. Ditekan maju mundur, itu ada oblaknya enggak. Kalau enggak ada ya sudah, itu bagus, masian. Nah, tapi ada banyak pendapat itu untuk ngetes setang, untuk ngetes bandul itu mesti harus dikeluarkan. Jadi dikeluarkan itu maksudnya ya ini dibuka mesinnya kayak gini, terus ini dicopot. Wah, ini. Nah, lalu kebiasaannya adalah ini dipegang begini, ngawang, ini dipukul sama tangan, duk duk duk, ya pasti bunyi dia. Nanti kalau bunyi katanya sudah oblak. Nah, kalau dibuka kayak gini terus ngetesnya sampai seperti ini menurut saya amatir. Itu ya pasti bunyi kalau Anda pegang gini terus ini dipukul-pukul, ya bunyi ceduk 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 ceduk. Karena apa? Karena tuntutan daripada ini adalah dia harus bergerak, yaitu maksimal 1 mili. Itu begini geraknya. Ini berarti di sini ada kelonggaran, di sini ini ada kelonggaran. Memang seperti itu, ada kelonggaran. Ketika Anda angkat terus dipukul, nah ini kan pukulan Anda nggak rata, nggak persis pada tengahnya, yang menyebabkan bunyi gitu. Kalau bunyi minta ganti, minta itu, waduh. Ya kalau nggak mau bunyi ya ini di singseti, ini dikerasi, ini batasnya ini. Nah, ini batas ini dimasukkan ke sana, yang sebelah sini dimasukkan ke sana. Ini sudah kuat seperti ini, Anda pukul saya jamin tidak akan bunyi. Jadi jelas ya, nggak usah seperti ini amatir ini kayak gini nih. Ya waktu ya biaya untuk ngetes ini gitu. Jadi cukup dibuka saja ya tadi, kemudian coba Anda kalau kesini dan kesini ini 1 mili. Kalau dia masuknya, nah ini Anda rasakan nggak ada ceduk-ceduknya, ya itu bagus masian, nggak perlu dikeluarkan begitu. Untuk stang ini bengkok apa enggak, lah ini stang ini bengkok apa enggak. Kalau sudah terlanjur ini dikeluarkan, atau mestinya masih di dalam sana, masih di dalam mesin sana, itu bisa diukur ya, yaitu dengan
jarak ini pinggir sini sama batasnya lah, pakai siku penggaris tukang, penggaris tukang kebun. Siku, di siku begini, ini di siku pasnya berapa. Bentar ini karena artisnya hanya sendiri. Nah, begini, ini ditotoknya ke sana. Nah, ini dimajukan. Majukan. Apakah stang itu bengkok apa enggak? Bentar. Nah, begini dia. Kira-kira begini cara ngukurnya. Nah, ini natap ke situ, ini rata, lalu mentok di sini, Nah, itu antara sebelah sini dan sebelah sini itu sama apa enggak, gitu saja. Kalau sama, dia sama, berarti ya enggak bengkok. Begitu loh coy, nggak perlu dibuka kayak gini juga bisa gitu. Bengkok apa enggak stangnya itu, sama apa enggak lah ya, itu dari sini. Itu untuk kalau stang bengkok, sehingga jangan buru-buru ganti-ganti terus, biaya dan waktu. Lalu nambah daging, biasanya ini alias bahasanya nambah dagingnya itu adalah dari bandul ini ditambahi, dipopok pakai las begitu, ditambahi. Nah, itu ingat, Anda harus menimbang. Kalau ditambahi besi lagi, bandulnya ini, pemberatnya ini ditambahi besi lagi, harus Anda timbang kiri dan kanan, itu harus sama, gramnya berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, harus sama begitu. Jangan asal ini ditambah pokoknya kira-kira begitu, ini ditambah kira-kira begitu. Kalau nggak sama ya nanti muternya ya nggak sama lah, lebih berat yang mana gitu. Ini harus sama. Nah, sebelum itu cirinya adalah ini, as kruknya ini, as ini itu Anda pastikan center lurus. Jadi ini disangga, beri penyangga, ini beri penyangga, lalu ini Anda putar-putar. Nah, Anda putar-putar, dia itu center lurus apa begini, apa begini. Nah, nanti kelihatan. Kalau dia nggak lurus, biasanya ada di bibir sini dan bibir sini. Kenapa demikian? Karena cara membuka biasanya itu pakai dipukul, yang akhirnya apa, ini bengkok, bibir sebelah sini bengkok atau sebelah sini bengkok, jadi nggak sama, sudah jalannya jadi gini, meliut. Akibatnya apa? Sil-silnya itu rusak, sil-silnya ini di sini, karena dia nggak center, nggak pas tengah. Sil penahan oli atau mungkin bearingnya laker itu akan rusak karena dia jalannya nggak center, muternya nggak center, tapi gini. Wah, gini. Ya, itu ditimbang dulu, itu apa, disenterkan dulu. Jadi ini ditahan pinggir-pinggirnya, lalu Anda gerakkan ini, munyer.
kalau munyernya sama ya sip, itu senter. Kalau enggak senter dibawa ke tukang bubut untuk disenterkan atau dibelikan, mahal. Kalau daging ya Anda timbang, ini bandulnya ini ditimbang sama kiri dan kanan pakai timbangan apa ya, ya terserah lah, timbangan badan boleh, timbangan peracangan juga boleh, pokoknya Anda paham. Nah kemudian untuk lebih awetnya dan lain sebagainya, pada setang ini tipsnya, ini pada setang ini itu kan ada lubang ini, coakan dari sini, coakan ada lubang coakan ini kan terbatas sampai di sini, ini nah, terbatas sampai di sini. Nah itu digerinda saja atau diapakan itu supaya dia lebih besar. Nah ini kelihatan kan celahnya itu, nah celahnya itu. Nah gimana ya, ini kerja sendiri ya repot ini. Nah ini celahnya, ini maksudnya. Nah celah ini loh, ini kan sampai di sini. Nah ini digerinda saja ini, biar supaya lebih besar dia nyambung sama lubang ini. Nah, ini kan hanya begini. Kalau Anda ini ratakan, ini dibuang, yang ini dibuang, itu oli akan banyak keluar membasahi setang ini jugaan. Maksudnya gitu, tidak terbatas sampai di sini. Lah ini ketika kecepatan tinggi, RPM tinggi, oli kan tidak tentu masuk lubang sini, masuk lubang ini enggak tentu. Kalau ini Anda buang, yaitu kebanyakan masuk di sini, jadi dia muter ke bawah, ambil oli, tarik ke atas, ke bawah, ambil oli, buang ke atas, gitu. Ini lebih banyak basahnya ini. Jadi apa ya, dingin lah istilahnya begitu. Ya cukup gitu saja biar nggak lupa. Ini kalau ini serbet, ini gombal serbet. Terima kasih, kasih tahu teman-teman Anda, share, komen, like, subscribe, ya terserahlah.